Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di hari Jumat ini dalam muatan PLBJ. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu. Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma wasyi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Nah, Alhamdulillah. Sekarang kita mulai ya anak-anak. Hari ini kita akan masuk ke bab 5 ya, yaitu tentang langkan ya. Nah, siapa yang dari suku Betawi pasti tahu apa itu langkan. Oke, perhatikan baik-baik. Masyarakat Betawi memiliki rumah tradisional. Nah, rumah tradisional ini disebut rumah kebaya. Rumah kebaya biasanya dihiasi oleh beragam ornamen atau hiasan khas Betawi. Ornamen tersebut sangat unik dan berbeda dari yang lain. Salah satunya adalah langkan. Nah, ini adalah contoh rumah Betawi ya anak-anak ya. Sekarang kita akan belajar mengenai ciri-ciri rumah kebaya. Apa sih ciri-ciri rumah kebaya? Nah, ciri-ciri rumah kebaya yang pertama adalah memiliki teras yang luas. Biasanya digunakan untuk menjamu para tamu. Nah, selain itu, rumah kebaya juga dihiasi oleh berbagai ornamen yang khas atau hiasan ya ornamen itu. Antara lain, tapak dara, gigi balang, bale-bale, dan langkan. Nah, biasanya setiap ornamen tersebut memiliki motif yang beragam. Misalkan tapak dara atau gigi balang atau bale-bale atau langkan itu sendiri. Dia punya motif tersendiri, yaitu segitiga, lengkung, segi empat, dan belah ketupat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengenal ornamen langkan, khususnya langkan ya. Kalau tadi ornamen rumah adat Betawi kan ada banyak, ada tapak dara, bale-bale, nah terus ada langkan salah satunya. Nah kita di sini hanya akan membahas tentang langkannya. Apa sih langkan itu? Nah, langkan biasanya terbuat dari kayu yang diukir. Jadi langkan itu terbuat dari kayu ya anak-anak ya, yang diukir. Nah, ukiran langkan biasanya berupa motif gigi balang. Langkan itu berfungsi sebagai batas antara teras dan luar rumah. Jadi langkan itu adalah pembatas antara teras dan luar rumah. Ingat ya, langkan itu adalah pembatas antara teras dan luar rumah. Ada pula langkan yang dibuat khusus. Nah, langkan yang dibuat khusus ini yaitu langkan yang dapat dipindahkan ketika ada acara keluarga. Misalkan, acaranya sangat besar, sangat ramai orangnya. Jadi, langkannya bisa dipindahkan, bisa digeser supaya tempat atau terasnya itu bisa lebih luas. Seperti itu ya anak-anak. Nah, di samping ini adalah contoh salah satu contoh gambar langkan ya anak-anak. Ini namanya langkan, pagar pembatas ya langkan itu. Nah, kita akan belajar tentang apa sih makna dari ornamen langkan. Nah, makna dari ornamen langkan yang pertama adalah mengajarkan kita untuk bersikap sopan santun ketika mengunjungi rumah orang lain ya. Jadi misalkan kalau kita mau berkunjung ke rumah orang lain, harus tanya dulu orangnya ada di rumah apa enggak yang pertama. Yang kedua, jangan lupa mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Dan kalau kalian berkunjung ke rumah orang lain, perhatikan aturan-aturan yang ada di rumah tersebut. Tidak boleh sembarangan anak-anak. Nah, jadi langkan itu maknanya seperti itu. Yang kedua, mengajarkan kita untuk bisa menyapa ketika melintas di depan orang lain. Atau misalnya, kamu mau pergi ke warung, lewat depan rumah orang lain. Nah, kamu harus menyapa ketika ada orangnya di situ ya. Assalamualaikum, selamat pagi atau permisi. Nah, seperti itu ya nak ya.
Tapi biasanya kalau kita melintas di depan orang lain menyapanya, "Permisi Bu, numpang lewat, permisi Pak," dan lain-lain ya. Itu namanya kita menghargai orang lain. Nah, yang terakhir kita akan belajar langkah-langkah membuat langkan. Apa saja sih yang harus kita perlukan untuk membuat langkan? Yang pertama tentu disiapkan alat dan bahan, yaitu ada buku gambar, krayon, spidol, penggaris, pensil, dan menghapus. Yang kedua, buatlah sketsanya terlebih dahulu. Nah, kalau udah dibuat sketsa, boleh tebalkan dengan spidol. Nah, kalau sudah, baru kalian warnai dengan warna yang kalian mau ya anak-anak. Nah, ini contohnya misalkan. Ini kalian membuat segi empat. Kalau ini sudah Bu Guru warnai langsung ya. Boleh kalian buat pinggirannya dulu, buat persegi empat ya, di atas, lalu lingkaran, lalu persegi empat lagi. Nah, seperti ini. Kalau sudah kalian buat yang jangan cuma satu, boleh 5 ya, atau 6. Nah, kalau sudah selesai kalian buat, nanti baru kalian warnai. Boleh warna-warna yang cerah boleh, nggak, tidak masalah. Misalnya hijau, kuning, ya, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa kalau sudah dibuat. Nah, setelah selesai membuat langkannya, dikasih garis atas, itu ibarat kata sebagai penyanggah pagar ya. Kalau nggak ada itu, langkannya nggak bisa berdiri. Jadi untuk supaya lebih kokoh, ada penyanggahnya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, setelah ini, kalian silahkan membuat langkan di rumah. Terima kasih banyak sudah menyimak pembelajaran hari ini. Ingat selalu untuk melakukan 3M, ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa dibuat tugasnya, membuat langkan. Nanti kalian boleh kirim fotonya ke Bu Guru ya, anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.